Halo, salam jumpa teman-teman. Ini lagi di kebun ya, lagi di kebun jagung. Karena musim hujan teman-teman. Nah, jagungnya ini ya teman-teman, ada yang diicipin sama Mbah T ya. Ini banyak yang diicipin sama Mbah T ini. Nah, begini nih teman-teman ini. Ini banyak diicipin nih. Nah, ya. Nah, lumayan juga giginya Mbah T ini. Jagungnya keras. Nah, teman-teman jangan lupa teman-teman subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya ya. Jadi untuk mengikuti channel YouTube Wiratadaya teman-teman ya, kita YouTube Wiratadaya Pertanian ini karena nggak ada kameramen ya, kita ngonten sendiri dan kita lihat-lihat kebun jagung yang diicipi sama Mbah Ti ya ini ya. Nah teman-teman seperti ini teman-teman ini banyak diicipi begini nih ya. Nah, jadi jangan lupa lah teman-teman subscribe, komen, dan share ya. Dan tekan tombol loncengnya supaya selalu mengikuti channel YouTube Wiratadaya setiap harinya. Jadi teman-teman untuk khususnya petani jagung, ini di kebun jagung ya teman-teman saya ya. Khususnya petani jagung, jangan sampai lengah ya untuk musim-musim ini, musim rawan ya teman-teman, musim rawan untuk hama ya, hama ini kalau bawahnya nggak bersih ya teman-teman. Nah begini teman-teman jadinya ya, padahal jagungnya luar biasa besar-besar teman-teman. Nah ini besarnya, nah ini ya, nah ini besar-besar gini, ini besar teman-teman. Nah polisinya juga ini bibitnya Maxi teman-teman, Maxi bibitnya. Jadi teman-teman sekalian yang budidaya kebun jagung, kita harus waspadai untuk kebersihan lahan ya, terutama kebersihan lahan. Terus kanan kirinya kalau masih hutan kita tebas-tebas ya, supaya agak jauh dari predator-predator yang tidak bertanggung jawab yang mengganggu tanaman kita. Karena kalau tanaman kita sudah terganggu teman-teman, kita itu rugi ya teman-teman, terutama rugi penghasilan, keduanya kita rugi waktu ya. Kita tunggu yang sekian bulan, akhirnya hasilnya nggak maksimal itu diakibatkan dari diri kita sendiri untuk kurang waspada tentang pertanian ya. Nah, kita kurang memahami untuk budidaya jagung, karena budidaya jagung ini teman-teman sebenarnya mudah ya, mudah daripada tomat sama lombok, mudah jagung. Nah jagung ini kalau kita sudah ditancap, kita hanya pelihara itu rumput, kita ngobatnya jarang kan, kita cuma rumput aja, mau perlu bersih bawahnya ya. Kalau bawahnya bersih, misalkan seperti sana itu tempat Pak Budi ya, lumayan bagus ya teman-teman ya, karena bawahnya bersih. Kalau ini ada sebagian yang dimakan Mbah Ti itu sekitar adalah kalau 20% ya teman-teman, ada 20% ini yang dimakan sampai jauh sana, itu kebunnya kan sampai pinggir hutan sana itu ya, 20-an% lah yang dimakan. Nah itu teman-teman sampai belakang sana ya. Nah jadi karena kita ini sendiri teman-teman, nggak pakai kameramen ya, sederhana tapi nggak apa-apa ya. Yang penting selalu informasikan untuk channel YouTube Wiratadaya tentang pertanian teman-teman. Simak terus baik-baik dan selalu ditonton supaya bisa ketemu kita setiap hari teman-teman. Siapa tahu teman-teman nanti setelah sukses di kebun bisa mampir ke tempat aku sini. Nah itu ya, jadi simak terus sepanjang hari, setiap sore atau malam lihat videoku yang pertanian ini teman-teman. Karena teman-teman kita ini petani ini nggak ada orang pinter teman-teman, yang pinter itu yang rajin aja ya, yang rajin. Karena penyakit dan hama itu kita ketahuan itu dalam sehari-harinya itu kita di kebun teman-teman ya. Kalau kita ke kebunnya seminggu sekali, setengah bulan sekali, itu namanya petani belum pinter teman-teman. Karena sekarang walaupun petani itu duitnya banyak, kalau nggak ada tenaga ahli, kita hanya buang-buang modal teman-teman ya.
yang kita perlukan, kita punya tenaga yang disiplin. Artinya kepintaran itu sambil belajar sama bekerja itu teman-teman. Nggak langsung kita pinter dari buku, dari sekolahan kita terapkan di pertanian langsung, itu nggak jalan teman-teman, karena nggak sama ya, nggak sama itu ya, banyak melesetnya. Jadi belajar kita ini sama tanaman, sama waktu, sama iklim, dan sama cuaca teman-teman ya. Nah itu, jadi kalau kita mau tani jagung, tani apapun di Kalimantan ini teman-teman, kita belajarnya sama alam dulu ya. Jangan, walaupun kita udah insinyur pertanian dan sebagainya, kita di kebun ini masih belajar dulu teman-teman. Belajar adaptasi terhadap cuaca, tanaman, dan risiko penyakit yang datang. Dan cara pengolahan lahan itu ya, adaptasinya di situ teman-teman. Kita nggak bisa menonjolkan bahwa kita pinter sekolahnya insinyur pertanian dan sebagainya. Itu masih kalah teman-teman sama orang yang rajin ya. Kalau yang rajin tiap hari ke kebun, insya Allah lah tetap akan berhasil ya teman-teman. Itu simak baik-baik. Nah, sambil kita jalan sana, kita sebel di sana. Nanti setelah itu baru kita jalan lagi teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Ini walaupun kecil penuh. Nah ini penuh sampai atas ya. Nah begini nih teman, sampai sana udah masak semua ada. Wah, tinggal panen tapi hujan terus ya. Jadi teman-teman, sekian dulu ya teman-teman. Sampai jumpa untuk video kita yang akan datang, karena ini sudah gerimis ya. Walaupun cuaca agak gerimis ya, kita mau jalan dulu, pindah lokasi supaya kita mengetahui informasi yang lain ya teman-teman. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.